Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalah Azka Azkia dengan NIM 12150200179. Di sini dalam kesempatan kali ini saya akan mereview atau mengulangi materi yang telah dijelaskan oleh dosen Ibu Khamisah MA sebagai UTS pada semester ganjil kali ini. Baik, pada materi pertama adalah tentang introduction, yaitu perkenalan. Di sini saya akan mencontohkan tentang memperkenalkan diri saya terhadap orang lain yang belum dikenal atau bahkan yang sudah dikenal. Contohnya, hello, my name is Risalah Azkal Azkia. You can call me Risalah. I was born on 20 August 2002, Palembang, South Sumatra. I live at Babakan Sinda, Tajur Halang, Bogor. I am student of UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. I am studying here because I want to be Arabic translator. I have one sister and 4 brothers. I am the last in my family. I have parents who love their children so much. Jadi dalam perkenalan itu berupa nama, panggilan nama, tempat tanggal lahir di mana, alamat rumah. Terus jika di sini contohnya adalah sekolah di mana, alasan sekolah di sana, dan ingin menjadi apa, dan selanjutnya. Jangan lupa jika ingin mengenalkan diri kepada seseorang yang belum dikenalnya, contoh ini bisa dipakai, tapi kalimat belakangnya harus ada untuk sebagai sapaan terhadap orang lain. Bisa menggunakan kata nice to meet you, thank you, senang bertemu dengan kamu, terima kasih. Baik, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang question word. Question word ini terdiri dari kata-kata yang menunjukkan untuk menanyakan sesuatu, seperti what, when, why, who, where, whom, which, whose, and how. Di sini saya akan contohnya, what ini adalah artinya apa, dan kegunaannya untuk ask for information, untuk menanyakan suatu informasi. Contohnya adalah what are you doing, apa yang kamu lakukan. Di sini what-nya ini 5W1 hanya dulu, R-nya itu to be, you itu adalah subject, doing itu adalah verb. Oke, yang kedua adalah when. When kapan, refers to time, kegunaannya untuk menunjukkan tentang waktu. Contohnya adalah when will you come here, kapan kamu akan datang ke sini. When 5W1H, will-nya itu termasuk dalam modal verb, you itu adalah subject, come itu adalah verb. Where, yang ketiga adalah where atau di mana. Kegunaannya untuk refers to place, untuk menunjukkan suatu tempat. Contohnya adalah where is my pen, di mana pensil saya, atau di mana pulpen saya. Nah, yang keempat adalah why, mengapa atau kenapa. Ini adalah kegunaannya untuk ask for reason or purpose, untuk meminta suatu alasan atau tujuan. Contohnya adalah why do you love me, mengapa kamu mencintai saya. Di sini ada why-nya ini adalah 5W1H, do-nya itu adalah auxiliary verb, dan you itu subject, love itu verb. Yang selanjutnya ada which. Which ini adalah artinya yang mana, refers to a set of choices, untuk menunjukkan pilihan. Contohnya, which one of these pens is your, yang mana pulpen ini yang milik kamu, di antara pulpen ini yang milik kamu. Yang selanjutnya adalah who atau siapa, menunjukkan tentang subjek atau pelaku. Contohnya adalah who is he, siapa pria itu, siapa dia. Ya, who itu adalah 5W1H, is-nya adalah to be, he-nya itu adalah subject. Yang selanjutnya adalah whom. When the answer is the object of the verb, ini adalah menunjukkan jika jawabannya adalah objek atau pokok pembicaraannya. Contohnya adalah whom is she talking to, dia berbicara dengan siapa, atau dengan siapa dia sedang berbicara. Whose, yang selanjutnya adalah whose, to talk about ownership, ini menunjukkan tentang atau berbicara tentang kepemilikan. Contohnya adalah whose house is this, siapa pemilik rumah ini. Whose-nya itu adalah 5W1H, house-nya itu adalah objek ya, is this, keterangan. How, yang selanjutnya adalah how, ask about the manner and method, ini menunjukkan untuk tata cara atau langkah-langkah ya. How, bagaimana. Contohnya adalah how will you go there, bagaimana kamu akan pergi ke sana. Jadi 5W1-nya ini adalah how, will-nya ini adalah modal verb,
You ini adalah subjek, go ini adalah verb, there ini keterangan. Yang selanjutnya adalah how many, berapa banyak. Ini menunjukkan tentang about countable quantity, jumlah yang bisa dihitung ya. Dari angka 1 sampai angka 10 misalnya. Di sini contohnya adalah how many pencils in your pencil case? Berapa banyak pensil-pensil yang ada di tempat pensilmu? Pensil ini kan bisa dijumlah hitungnya. Nah, maka kalimat tanyanya adalah how many? Seberapa banyak? Ya, yang menunjukkan tentang angka yang bisa jumlah yang bisa dihitung. Kalau how much ini adalah seberapa banyak juga artinya, tetapi maknanya ini atau kegunaannya ini untuk jumlah yang tidak bisa dihitung atau jumlah yang tidak terkira jumlahnya. Atau sebagai contoh, saya contohkan kepada kalimat how much do you love your parents? Seberapa banyak kamu cinta atau kamu sayang terhadap orang tuamu? How much do you love parents? Nah, di sini ada love. Love ini termasuk dalam perasaan. Maka love ini tidak bisa dihitung jumlahnya atau bisa dihitung dengan angka misalnya 1 sampai 100. Maka di kalimat tanyanya adalah how much, seberapa banyak, yang tidak bisa dihitung gitu. Misalnya jawabannya adalah sebesar gunung gitu. Tidak bisa menggunakan angka. Nah, selanjutnya adalah how long. Seberapa lama atau seberapa panjang. Ask about length in time or space. Ini tentang menunjukkan tentang panjang atau lamanya, waktu atau ruang. Contohnya adalah how long is the movie? Berapa lama film ini? Menunjukkan waktu berarti ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang question form yes or no and information question. Di sini untuk question formnya yes or no-nya ada kalimat tanyanya berupa auxiliary verbs dan modal verbs. Auxiliary verbs ini berupa am, is, are, was, were, do, does, did, has, have, had. Dan modal verbnya itu can, will, shall, should, may, would, might, could. Sini saya contohkan auxiliary verbnya terlebih dahulu. Contohnya adalah are you mad at me? Are ini adalah to be yang termasuk dalam auxiliary verb. You subject, mad adalah verb. Rumusnya ini adalah 3 ini. To be atau auxiliary verb, subject lalu verb. Jika jawabannya yes dan simple, maka yes I am. Jika ingin memberikan informasi yang panjang, maka bisa yes I am mad at you. Atau jika ingin menjawabnya no atau tidak, maka bisa no I am not. Atau bisa jadi dengan no I am not mad at you. Nah, contoh yang kedua adalah do you like playing football? Ini adalah menunjukkan kata continuous. Continuous ini menggunakan ing kalimatnya dalam kalimat verb. Maka di sininya adalah do ya, bukan are. Maka do you like playing football? Jawabannya yes I do atau yes I like playing football. Atau jika jawabannya ingin no, maka no I don't not. Jika ingin memberikan informasi yang lebih, maka jawabannya no I don't atau no I do not playing football. Nah, yang dalam modal verbnya ini contohnya should I be a diligent student? Haruskah saya menjadi murid yang pintar? Jika ingin menjawab dengan yes, dengan informasi yes atau iya, yes you should atau yes you should to be a diligent student. Jika jawabannya ingin no, no you should not atau no you should not to be a diligent student. Contoh yang kedua adalah can you help me? Bisakah kamu menolong saya? Jika ingin memberikan informasi yes, yes I can atau yes I can help you. No, jika ingin menjawab no, maka no I cannot atau no I cannot help you. Information question ini yang saya jelaskan. Jika are you mad at me kan artinya apakah kamu marah dengan saya? Jika ingin memberi jawaban, maka itu adalah memberikan informasi terhadap pertanyaan tersebut. Maka jawabannya adalah yes I am. Itu adalah jawaban yang pendek. Jika ingin menjawab informasi yang lebih panjang, bisa dengan menjawab yes I am mad at you gitu. Mungkin sekian dari saya, penjelasan dari saya. Jika ada banyak kesalahan dan kekurangan atau ada kekeliruan dalam pemahaman saya, mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.